Perkenalkan, nama saya Rahmatika dengan NIM 120270091 dari Prodi Kimia kelas TPB 3. Saya akan menjelaskan tentang program sederhana yang saya buat, yaitu menggunakan C++ dan flowchart atau flowgarit. Pada program yang pertama ini, saya akan menjelaskan pada mata pelajaran kimia dengan materi yaitu program menghitung kenaikan titik didih suatu zat. Oke, langsung saja. Pada baris pertama yaitu kita masukkan include IOStream, kemudian using namespace, dan kemudian kita masukkan integer main. Kemudian percabangan itu integer X, massa, MR, H sama dengan 1000, pelarut, dan KB. Kemudian kita masukkan array, float, DD, kemudian char A, kemudian pada baris ke-7 sampai baris ke-11 itu variasi pada code atau tampilan depan, yaitu kita masukkan nama, NIM, kelas, prodi, dan tugas besar PKS. Kemudian kita masukkan variasinya itu code program menghitung kenaikan titik didih suatu zat. Kemudian masukkan lagi yaitu data bernilai positif dan bukan desimal. Maka jika kita masukkan desimal, maka angka tersebut tidak terinput atau program tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian masukkan tampilan pada pertanyaan pertama, yaitu berapa kali massa zat terlarut yang dimasukkan, input X. Kemudian kita masukkan integer angka atau X, kemudian kita masukkan percabangan if X besar dari 0. Kemudian count massa zat terlarut. Kemudian masukkan perulangan integer A sama dengan 0, A kecil dari X, A plus plus. Kemudian count massa zat terlarut ke, yaitu A plus 1. Kemudian input angka atau A. Dan rumusnya yaitu massa sama dengan massa plus angka atau A. Kemudian kita lakukan percabangan dengan bentuk else. Kemudian count, masukkan data yang valid dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian count lagi jumlah total massa terlarut adalah, ini adalah bentuk massa. Kemudian count, masukkan MR zat terlarut, kemudian input angka MR. Kemudian zat masukkan 1000 ml perbandingan massa zat terlarut atau H. Kemudian count, masukkan massa zat pelarut, input pelarut. Kemudian masukkan tetapan kenaikan titik didih zat terlarut, input KB, nilai KB. Dan ini rumusnya itu didih sama dengan massa per MR kali H per pelarut kali KB. Kemudian masukkan kenaikan titik didih zat adalah didih, yaitu masukkan kembali apakah ingin menjalankan program kembali, yes or not, Y atau N. Jawab, kemudian input yes atau not. Kemudian kita menggunakan perulangan while. Jika ketik yes dalam arti Y besar atau Y kecil, maka program akan terulang kembali dari awal. Jika ketik N, maka program akan selesai sampai sini saja. Kemudian kita lakukan run. Oke, berapa kali massa zat terlarut yang sama dimasukkan? 2 kali. Coba. Massa zat terlarut ke-1 yaitu 4. Kemudian massa zat terlarut kedua yaitu 5. Jumlah total massa terlarut adalah, kemudian hasilnya keluar. Kemudian masukkan MR. Masukkan massa zat pelarut. Masukkan tetapan kenaikan titik didih atau KB. Maka kenaikan titik didih zat yang didapatkan adalah 1451 dan lainnya. Kemudian apakah ingin menjalankan program kembali, yes or not? Jika diketik yes, maka program akan berjalan kembali. Pada pertanyaan pertama itu berapa kali massa zat terlarut yang sama dimasukkan.
Oke. Ya, sampai sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program sederhana yang kedua, yaitu berkaitan dengan pelajaran fisika dengan materi menghitung hambatan dan kapasitor. Langsung saja pada baris pertama, yaitu kita deklarasikan dengan include UStream using namespace, kemudian kita masukkan integer main, integer 2, integer real i, kemudian kita menggunakan array float, kapasitor, dan hambatan. Dan memilih program baris 9 sampai baris 13, yaitu variasi atau tampilan awal dengan berisikan nama, NIM, kelas, dan prodi. Kemudian diawali dengan program menghitung hambatan dan kapasitor atau materi yang akan dibahas pada program ini. Kemudian pada baris ke-14, code inputkan angka 1 untuk menghitung hambatan, 15 inputkan angka 2 untuk menghitung kapasitor. Kemudian input pilihan. Jika memilih angka 1 maka akan menghitung hambatan, jika memilih angka 2 akan menghitung kapasitor. Kemudian menghitung hambatan, kita menggunakan percabangan if, itu pil sama dengan 1 atau pilihan sama dengan 1 dengan menggunakan perulangan for, yaitu i sama dengan 0, i kecil 2, i plus. Kemudian menggunakan code, masukkan nilai tegangan listrik V dan nilai arus listrik I, dan input I, dan hambatan C0 per C1. Code besarnya hambatan adalah, itu bilangan hambatan, angka satu hambatan. Kemudian menghitung kapasitor, kita menggunakan percabangan else, menggunakan perulangan for, i sama dengan 0, i kecil 2, i plus plus. Kemudian kita masukkan code, masukkan nilai jumlah muatan Q dan nilai tegangan listrik V. Kemudian input I. Kemudian kapasitor adalah C0 per C1. Code besarnya kapasitor adalah, yaitu suatu kapasitor. Oke, langsung saja kita coba run. Di sini terdapat yaitu awal, nama, NIM, kelas, prodi. Oke. Kemudian program menghitung hambatan kapasitor. Oke. Inputkan angka 1 untuk menghitung hambatan, inputkan angka 2 untuk menghitung kapasitor. Jadi kita coba input angka 1 untuk menghitung hambatan ya. Kemudian ditanya di sini masukkan nilai tegangan listrik V dan nilai arus listrik I. Masukkan 8. Kemudian masukkan nilai tegangan listrik V dan nilai arus listrik I, kemudian I-nya yaitu 4. Maka kalau besar hambatannya adalah 2. Kemudian oke, coba kita untuk menghitung ini spasi supaya hasilnya berspasi. Oke, kita coba menghitung untuk kapasitor. Kita pilih input angka 2. Masukkan nilai jumlah Q dan tegangan V 9. Masukkan nilai jumlah tegangan V nya itu 3. Kemudian besarnya kapasitor adalah 3, maka hasil yang dapat kapasitor adalah 3. Oke, selanjutnya saya akan membahas program sederhana yang pertama menggunakan Flowguide, yaitu materi tentang mata kuliah kimia menghitung kenaikan titik didih suatu zat. Oke, yang pertama itu kita masukkan integer X, massa, MR, H, pelarut, dan KB. Kemudian ini adalah suatu bentuk bilang didih. Kemudian integer A, kemudian kita masukkan variasi atau tampilan utama, yaitu yang berisikan nama, NIM, TPB, dan tugas besar PKS.
Kemudian kita masukkan output, program menghitung kenaikan titik didih suatu zat. Output lagi data bernilai positif dan bukan desimal. Output berapa kali massa zat terlarut yang sama dimasukkan. Kemudian kita input X atau angka massanya. Kemudian integer array angka X. Kemudian X besar dari 0. Kemudian output massa zat terlarut. Nah, di sini kita masukkan A sama dengan 0 to X. Kemudian kita masukkan output massa zat terlarut ke 1, input angka A plus 1. Kemudian massa sama dengan angka A. Kemudian output masukkan data yang valid dan sesuai dengan ketentuan. Output jumlah total massa terlarut adalah sebuah massa. Output masukkan MR zat terlarut, kemudian input MR. Kemudian kita masukkan output, masukkan 1000 ml perbandingan massa zat pelarut 1000. Output masukkan massa zat pelarut. Kemudian kita input nilai pelarutnya. Kemudian di sini ya kita masukkan output, masukkan tetapan kenaikan titik didih zat pelarut. Kemudian kita input angka KB-nya. Kemudian didih sama dengan massa per FR kali H per pelarut kali KB. Dan kita output kenaikan titik didih zat adalah yaitu suatu bilangan didihnya. Kemudian output apakah ingin menjalankan program kembali, yes or not. Dijawab jika ketik yes maka program akan terulang kembali. Kemudian selesai. Jika ketik not maka program akan selesai. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pada program sederhana yang kedua menggunakan flowchart lagi, yaitu pada materi menghitung hambatan dan kapasitor pada mata kuliah yaitu fisika. Kemudian kita langsung saja kita masukkan yang pertama yaitu integer field atau pilihan, kemudian I, integer array, kemudian kapasitor dan hambatan pada real, kemudian masukkan output. Ini tampilan depannya itu tentang judul materi program menghitung hambatan dan kapasitor. Kemudian inputkan angka 1 untuk menghitung hambatan, kemudian output inputkan angka 2 untuk menghitung kapasitor. Kemudian kita input pilihan, pilihannya itu 1 atau 2. Kemudian pilihan 1 akan masukkan nilai tegangan listrik V dan nilai arus listrik I. Kemudian input angka I. Kemudian hambatan C0 per C1, output besarnya hambatan adalah maka nilai hambatan akan keluar. Kemudian jika kita memilih angka 2 yaitu menghitung kapasitor, maka di sini itu I sama dengan 0 sampai 3 yaitu output masukkan nilai jumlah muatan Q dan nilai tegangan listrik V. Kemudian kita input nilai I, kemudian kapasitor C0 per C1, kemudian besarnya kapasitor adalah, maka nilai kapasitor hasilnya yang didapatkan akan keluar. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.